Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi yuhyi wa yumiit, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa bima ta'maluna basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan memulai pembacaan dan penjelasan terhadap salah satu kitab yang mencakup global dari pembahasan Islam seluruhnya, yang bernama Kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dan ini amanat dari DKM dan panitia kajian hafizahumullah, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah mereka dan juga teman-teman sekalian menjadi orang-orang yang berpartisipasi dalam kebaikan majelis ta'lim dan majelis zikir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan saleh kita dan semuanya kebaikan di hari ini atau di hari lainnya. Pembahasan pertama atau bab pertama yaitu bab tentang akidah, yang memiliki pasal yang paling pertama dari bab pertama ini, pasal beriman kepada Allah. Pasal beriman kepada Allah. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, pasal ini merupakan pasal yang paling penting kedudukannya dan paling agung nilainya. Kenapa? Sebab seluruh kehidupan seorang muslim itu berpusar atau berpusat di situ dan terbentuk karenanya, karena beriman kepada Allah. Ia adalah dasar segala prinsip di dalam sistem umum bagi kehidupan seorang muslim secara keseluruhan. Jadi hidup kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap menit kita, bahkan tiap detik kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang muslim beriman kepada Allah dalam arti dia meyakini, pertama dia meyakini wujud, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, dan bahwa sesungguhnya Allah adalah pencipta langit dan juga bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim." Ya Bapak. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi darinya sedikit pun di langit ataupun di bumi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya. Tanpa huwas samiul alim, ya. Allah taala adalah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Sehingga apa-apa yang ada pada diri kita bahkan itu dari Allah, dan Allah lah pemiliknya. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tiada Rabb, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini selain Allah. Dan kita meyakini bahwasanya Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan. Beda dengan makhluk, beda dengan manusia, ya. Allah tersifati dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan atau aib. Yang demikian itu adalah karena petunjuk Allah kepada seorang muslim dalam memahami agamanya. Kemudian karena juga dalil-dalil naqli, dalil wahyu dan dalil akli berikut. Di antara dalil nas atau wahyu yang menyatakan itu, ya,
Allah Ta'ala memberitakan tentang eksistensinya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asma dan sifatnya, itu diwartakan dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana di antara ayat-ayat tersebut firman Allah tatkala Allah menyeru Nabi Musa alaihi salam dari sebatang pohon atau satu rimbunan pohon di tepi kanan dari sebuah lembah ketika itu, di suatu tempat yang Allah Ta'ala berkahi. Allah mengatakan, "Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah, selain aku, yaitu Allah. Maka sembahlah aku, yaitu Allah, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk mengingat Allah. Tujuan kita menunaikan salat untuk senantiasa mengingat Allah. Dan ketika betul salat kita seperti yang tadi untuk mengingat Allah, maka terjagalah dengan sebab salat yang berkualitas itu, terjagalah kita dari kemaksiatan, kemungkaran di masa hadapan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam mengagungkan dirinya serta menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib ataupun yang tersaksikan nyata. Ya, kita tidak bisa melihat malaikat, kita tidak bisa melihat jin atau makhluk-makhluk lain, bahkan angin pun tidak bisa kita lihat, tapi efeknya bisa kita rasakan dari semua itu. Melainkan Allah Ta'ala maha mengetahui detail dari itu semua. Jangankan jin, jangankan malaikat, mengacalah bahwasanya Anda tidak bisa melihat ruh Anda sendiri, dan Allah paling mengetahui detail tentang apa yang ada di pada diri kita. Ya, ruh kita sendiri itu gaib bagi kita. Ketika kita melihat cermin, mengaca, yang terlihat fisik kita, bukan ruh. Jasad kita yang terlihat, bukan ruh. Ya. Jadi alih-alih melihat jin, alih-alih melihat malaikat, alih-alih melihat sekarang ranumnya bebuahan surga, jangankan itu, ngacak saja kita tidak bisa melihat ruh kita. Ya, itu menunjukkan keterbatasan ilmu dan kemampuan penglihatan kita. Alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Malik, Sang Raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha sejahtera. Al-Mu'min, yang maha memberikan atau mengaruniai keamanan. Al-Muhaimin, yang maha memelihara dengan kekuatannya, keperkasaannya. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa dengan segala kekuatannya. Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir itu kalau untuk manusia sombong, yang maha sombong dengan kebesarannya. Jadi Al-Kibriya, kesombongan, itu hanya boleh ada pada Allah. Adapun pada makhluk tidak boleh, secara mutlak tidak boleh. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan orang-orang musyrik. Ya, dari orang-orang musyrik termasuk juga orang-orang Yahudi atau Nasrani. Allah Ta'ala berlepas diri dari kesesatan mereka semua dari agama selain Islam. Huwallahul khaliq, dialah Allah al-khaliq,
yang maha menciptakan, Al-Bari yang maha mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Yang ini kalimat Al-Musawwir, kata Al-Musawwir luar biasa. Kalau kita melihat lukisan alam, lukisan semesta, tidak ada yang bisa mengkreasikan dan mentaswir, membentuk rupa seperti yang Allah lakukan. Kalau kita disebutkan satu nama daun, maka kita akan temukan dedaunan itu dari beragam spesies atau jenis pohon yang berbeda. Warna mungkin sama-sama hijau kalau antum perhatikan di pekarangan sini. Tetapi dengan keserupaan warna, bentuk berbeda. Dan juga bahkan dalam satu pohon sekalipun, bentuk-bentuk dan ukuran bisa berbeda. Kadang kalau antum melihat ke pohon yang rimbun di jalanan misalnya, pohon angsana atau lainnya di pinggir jalan, antum akan menemukan pucuk-pucuk atau ujung-ujung dari rimbunan itu rata-rata daun yang masih muda, hijau muda, sehingga menambah keindahan pohon itu. Ya, belum lagi kayunya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap diri kalian sendiri, apakah kalian tidak bisa melihat? Wajah serupa, sama-sama memiliki mata, hidung, bibir, mulut, kumis, jenggot, dagu dan seterusnya, semua lengkap. Dan seandainya semua ikhwan di sini memiliki jenggot, Anda yakin pasti masing-masing dari jenggot antum memiliki spek yang berbeda. Ya. Wajah bahkan berbeda. Kemudian kalau kita lihat bapak kita, ibu kita, anak kita, yang ternyata kalau diseragamkan ada keseragaman di beberapa sisi, tapi pasti ada perbedaan di beberapa hal dalam wajah kita. Taswir, Allah lah yang mengadakan pembentukan rupa seperti ini yang luar biasa. Ya, coba bandingkan antum dulu teman-teman sekalian ketika usia 5 tahun. Mungkin ada fotonya di rumah. Usia 10 tahun, ada fotonya di rumah. Usia 20 tahun. Bandingkan usia kanak-kanak, usia remaja antum setelah ketika antum kuliah dulu, lulus kuliah, ketika antum menikah, ya. Sampai sekarang mungkin sudah berapa usia? 35 mungkin misal. Antum bandingkan wajah-wajah antum itu yang ternyata beda-beda, tapi tetap ada common, ada keserupaan. Allah Subhanahu wa taala membentuk itu semua. Keluar biasaan. Ya, penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Musawwir, kemudian lahul asmaul husna. Allah taala mempunyai nama-nama yang terbaik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Betul itu. Di surat lain, surah Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidaklah ada sesuatu di muka bumi ini atau di langit-langit illa yusabbihu bihamdihi, kecuali pasti bertasbih seraya memuji Allah taala, tetapi emang kalian aja yang enggak tahu bahasa tasbih mereka. Nabi SAW melarang kita untuk membunuh kodok, ya kan? Oleh karena itu banyak dari ulama mengharamkan kodok, ya, atau katak. Walaupun itu makhluk yang sebenarnya ada perbedaan, ya, kodok sama katak. Kenapa? Ternyata sebabnya adalah suara kodok itu adalah tasbih, zikir. Boleh jadi ketika antum mendapatkan atau mendengar suara katak atau kodok setelah hujan, boleh jadi itu adalah tasbih dan tahmid mereka dengan bahasa mereka. Ya, luar biasa. Dan kita imani itu. Kenapa? Karena kabarnya seperti itu. Itu bukan dongeng.
Makanya Allah menegaskan walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian jangan ejek kenyataan ini. Jangan kerdilkan, jangan cemooh kenyataan ini. Kenapa? Karena memang kalian yang tidak tahu. La tafqahun, tidak tahu tasbihnya mereka. Ya, jadi jangan karena kejahilan kita kemudian kita anggap ini khurafat atau enggak, itu ada dalilnya. Nah, wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dan juga di surat Al-Fatihah setiap hari, pagi, petang, siang, sore, ya, malam, kita membaca surat ini, Pak. Kita membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Juga firman Allah kepada kita kaum muslimin, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agamamu, agama yang satu. Ummah di sini maknanya din, agama. Agama Islam itu cuma satu. Ya? Tidak ada versi agama Islam versi Arab, agama Islam versi Indonesia, agama Islam versi Madura, agama Islam versi Filipina, enggak ada. Yang ada agama Islam ummah wahidah, agama yang satu. Ya. Quran kita, Quran yang satu. Maka sekarang kalau misalnya di antara antum ada yang mungkin agak anti Arab, ya, pengen mempopulerkan atau mengangkat harkat bangsa Indonesia dengan mengatakan ini Islam sekarang, Islam Nusantara, maka ya besok-besok mbok ya Al-Qur'annya jangan berbahasa Arab. Ya, bahasa kromo inggil silahkan. Ya, atau bahasa Sanskerta sekalian. Atau tiap daerah beda bahasa. Islam saya Islam versi Betawi, beda lagi. Betawi Tanah Abang ada lagi. Islam saya Islam versi Baduy, bukan Baduy Arab, Baduy Banten. Islam saya versi Sunda, beda lagi. Sunda halus apa Sunda kasar? Nah, kan? Islam saya versi Jawa, lah ini beda lagi. Jawa mana? Surabayanan. Enggak, saya Jawa Ngapak. Ya udah, Islam versi Ngapak. Repot. Maka Allah tegaskan inna hadhihi ummatukum ummah wahidah. Sesungguhnya agama tauhid ini ya agama kalian, agama saya, agama antum. Itu agama yang satu, kita itu satu agama, ikhwan sekalian. Ana dan antum enggak perlu perbedaan sekat-sekat ras, enggak perlu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, manusia semuanya loh ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami menciptakan kalian terkomposisikan kalau enggak laki ya perempuan. Makanya enggak ada orang terlahir bencong, enggak ada. Kalau enggak laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kepada kalian syu'ub, bangsa, ras, wa qabaila, kabilah. Kabilah tuh kayak bani siapa, anaknya siapa, ya. Maaf kalau misalnya Batak, misalnya keluarga Lubis, itu kabilah. Tapi kalau ras, Batak, kemudian Dayak, Betawi, ya kan? Itu untuk apa? Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Sehingga satu sama lain muslim melebur. Enggak, ini orang Malaysia nih, ya. Oh, udah saya enggak. Ini Malaysia, muslim Malaysia beda sama muslim Indonesia. Kok gitu? Kiblat kita sama kok. Kiblat kita ya Ka'bah. Coba kalau misalnya kiblat orang Jakarta Monas, ya repot. Kiblat orang Sunda apa? Ya repot. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Itu kata Allah loh. Kita tuh umat yang satu. Islam kita Islam satu, bukan Islam versi Arab, versi ini, enggak, Islam versi Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Itu yang benar kelas. Ya, selesai perkara. Sehingga kita bisa saling bahu membahu tanpa ada sekat-sekat suku
atau perbedaan kuantitas jenggot. Itu orang Arab jenggotnya panjang kayak orang Indonesia. Enggak. Ya. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku, yaitu Allah. Sama-sama nyembah Allah, Pak. Ya, baik versi manapun semua nyembah Allah, khalas. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 disebutkan, wa ana rabbukum fattaqun. Dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Juga firman Allah Ta'ala di dalam membatalkan atau membantah klaim adanya Rabb selain Allah atau adanya sesembahan selain Allah di langit atau di bumi. Kata Allah, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Sekiranya ada di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, niscaya hancur itu keduanya, berperang. Ya, saing-saingan. Ya, kenapa saingan? Ya, jangankan rububiyah, jangankan ketuhanan. Kita kalau punya bos, posisi sama, tapi 2 orang bos, mesti nanti bakal konflik. Ya, itu kalau logika dunia, lebih-lebih dalam masalah agama. Ya, makanya kata Allah, kalau di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagaimana anggapan agama-agama lain, agama dewa-dewaan itu. Ada dewa langit, ada dewa matahari, ada dewa bulan, ya, dan katanya ada dewa mabuk. Lah, ada beda lagi. Dewa apa lagi? Ya, kalau konsep Islam nggak pakai dewa-dewaan. Makanya sebenarnya maaf Pak, kalau misalnya di sini namanya Pak Dewa, ya, kalau bisa diganti namanya. Tapi diganti jangan Dewi, ya, kebangetan itu. Ganti yang lain. Maaf ya. Atau Pak Dewo misalnya, ya. Kenapa? Karena itu asalnya dari agama lain itu nama. Artinya God atau Goddess, ya. Atau nama Wisnu misalnya. Itu kan mereka. Kalau bisa diganti, tapi repot ya ganti Pak ya. Repot. Bukan cuman balik nama doang susahnya. Kerjaan repot lagi nanti. Ya. Repot lagi. Nah, tapi ya udah, mudah-mudahan Allah maafkan ya. Karena pasti bukan antum yang namain gitu kan. Nah, baik. Lanjut. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Tolong yang tadi namanya Pak Dewa atau Pak Dewo ya, mudah-mudahan saya pulang selamat ya, jangan diapa-apain ya. Maha suci Allah yang mempunyai arsy dari yang mereka sifat, dari apa yang mereka sifatkan. Baik. Yang kedua, dalil naqli, berita dari lebih dari 124.000 nabi dan rasul. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari bertanya tentang jumlah para rasul atau nabi, ya. Nabi SAW mengatakan nabi itu jumlahnya kisaran 124 ribuan, ya. Jadi banyak. Lah, tapi kok waktu saya belajar dulu kok kisah 25 nabi dan rasul. Ah, gimana jawabannya? Apakah itu bertentangan dengan hadis Nabi? Enggak. Jadi ingat tadi hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi SAW mengatakan Nabi itu lebih dari 124.000 jumlahnya. Ya sekarang udah nggak ada. Jangan bilang banyak banget. Berarti sekarang masih ada? Nggak ada. Ya. Nabi terakhir Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi range antara zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 124 ribuan sekian lebih ya. Banyak. Cuma memang kita aja nggak tahu detailnya. Kalau dikisahin satu-satu itu nggak jadi Al-Quran, jadinya ensiklopedi jadinya. Kebanyakan. Makanya kalau dibilang itu gimana kisah 25 Nabi Rasul, ya kan ya? Maksudnya gitu. Itu bukan pembatasan. Maksudnya itu kalau di Al-Quran kita hitung-hitung jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu 25. Coba cek. Baca itu 30 juz tuh Pak. Cek satu-satu. Di total 25 betul. Walaupun kemudian bisa ditambah 26 bagi yang mengatakan Khidir seorang nabi. Ya kan? Dari 25 coba antum hitung. Enggak ada Khidir kan? Enggak ada. Coba antum nyanyiin. Ya kan dulu kan kita ngapalin pakai nyanyian. Enggak ada Khidir, enggak masuk Khidir. Tapi sebagian ulama mengatakan Khidir ini nabi.
Buktinya lebih dahsyat kehebatannya dibandingkan Nabi Musa ilmunya, ya kan? Khidir, ya. Ada yang bilang nabi. Bahkan ada yang bilang Luqman itu nabi, ada yang bilang. Jadi yang disepakati nabi 25. Yang berselisih ada berapa? Ya, para ulama berselisih, ini Luqman nabi atau bukan? Khidir nabi atau bukan? Gitu kan? Nah. Firaun nabi atau bukan, Pak? Yang bilang nabi kebangetan, ya. Bukan, ya, itu orang kafir itu. Nah, 124.000 nabi dan rasul, mereka memberitakan tentang wujud Allah, keberadaan Allah, ya, tentang kekuasaan dan penciptaan yang Allah lakukan bagi semesta alam. Itu para nabi semua mengklaim itu, ya. Dan tentang nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang nabi atau rasul manapun di antara mereka melainkan Allah telah berfirman kepadanya, Allah telah mewahyukan kepadanya, ya, begitu. Nah, berita yang disampaikan oleh manusia pilihan ini, yaitu para nabi dan rasul, itu tidak memungkinkan secara akal, secara logika. Nggak mungkin kita bilang nabi-nabi itu mereka berkonspirasi dari zaman ke zaman untuk mengadakan pembaharuan teologi semau mereka bahwasanya Tuhan itu ada. Nggak mungkin mereka saling berdusta. Makanya orang-orang ateis sekarang itu keluar dari fitrah. Dan sebagian dari kalangan ateis, kalau antum mau mencermati, rata-rata mereka itu lulusan dari agama Kristen atau lainnya. Ya, ateis di Indonesia nggak banyak, karena masih memegang teguh agama Indonesia ini. Tapi coba lihat, jarang, bahkan hampir tidak ada, walaupun ada sih, hampir tidak ada orang Muslim yang jadi ateis. Tapi betapa banyaknya orang non-Muslim dari agama lain, dari Nasrani, Yahudi atau lainnya, yang kemudian mereka udah saya bilang nggak ada agama itu, nggak ada Tuhan itu. Kenapa ada sisi kontras seperti ini? Kenapa orang-orang Muslim sejelek apapun, ya, sengawur apapun tuh orang Muslim, sepreman apapun dia, semalak apapun dia, sebegal apapun dia mengakui ada Allah. Karena defaultnya, basicnya apa? Muslim. Tapi kalau kita lihat di barat sana, banyak orang saya nggak ngakui ada Tuhan, nggak ada. Dan ternyata background mereka asalnya apa? Kristen, Yahudi dan seterusnya. Kok bisa kayak gitu? Karena mereka muak dengan konsep keagamaan yang ada atau doktrin yang disebarkan oleh guru-guru mereka atau pendeta mereka. Iya, konsepnya kacau, Pak. Konsep Trinitas atau semisal itu kacau. Beda dengan kita ini. Semua profet, semua nabi yang dihikayatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, semua mengakui la ilaha illallah. Ya enggak? Coba antum kalau buka Taurat atau Injil, apakah sama klaimnya para nabi? Enggak. Beda, kacau pokoknya. Ya, makanya mereka tuh bingung mau menemukan kebenaran, kemudian ditambah lagi dengan orang-orang agamis di kalangan mereka yang ujung-ujungnya sebenarnya apa? Nyari duit, nyari keuntungan dari agama itu. Walaupun di umat Islam juga ya ada juga ya, mengatasnamakan agama tapi begitu, ada. Tapi ala kulli hal jemaah sekalian, kalau kita mempelajari sirah-sirah para nabi dan rasul sesuai dengan islaminya, maksudnya sesuai dengan sirah islami, ya, karya-karya orang-orang Islam, bukan karya orang barat, ya, itu kita akan dapatkan default dakwah, asal dari dakwah mereka untuk menegakkan la ilaha illallah, ya, untuk menegakkan tiada yang berhak disembah selain Allah. Sampai sekarang kan kita ini hafal la ilaha illallah. Bahkan zikir yang paling dijadikan sebagai zikir rahasia itu la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Saking kalimat ikhlasnya sampai antum bisa zikir la ilaha illallah tanpa kelihatan oleh siapapun. Betul enggak? Antum paham enggak maksudnya? Antum bicara la ilaha illallah, orang enggak ngelihat antum sedang bicara la ilaha illallah. Lihat mulut anda, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatan lagi ngomong enggak? La ilaha illallah.
Orang lihat Anda lagi kayak lagi bengong. Bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah? Antum yang naik kereta komuter lain, ya, kayak gini, antum zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang samping bingung, ada yang tahlilan, ada yang meninggal jangan-jangan, ya kan? Tahlil, nggak kelihatan. Kenapa? Kalimat ikhlas, ya enggak? Antum lihat mulutnya pada diem nih, jangan-jangan sambil tahlilan nih, jangan-jangan. Nah, beda dengan zikir lain. Subhanallah, subhanallah atau alhamdulillah. La ilaha illallah. Beda, Allahu akbar. Zikir-zikir lain itu bergerak mulut kita. Kalau la ilaha illallah cuma lidah doang. Saking agungnya kalimat ini, Masya Allah. Saking agungnya kalimat ini. Jadi nggak mungkin para nabi yang mereka semua menegakkan la ilaha illallah itu dari estafet zaman ke zaman itu berkonspirasi. Kamu nanti akuin ke masyarakat ya, ke anaknya misalnya atau ke nabi berikutnya misalnya. Kamu estafet, pokoknya doktrinkan orang-orang supaya ada Tuhan. Padahal nggak ada aslinya. Nggak mungkin mereka kayak gitu. Jarak antara Nabi Isa diangkat ke langit, bukan wafat, diangkat ke langit. Kemudian ada masa yang namanya disebut masa fatrah. Masa fatrah itu masa yang nihil akan kenabian. Di dunia ketika itu tidak ada, sebumi tidak ada nabi sama sekali. Yang kemudian akhirnya orang-orang Yahudi yang mereka tinggal, ada yang di Mesir, ada yang di Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina, Suriah, Libanon, sama Urdun. Urdun apa itu? Urdun itu apa Indonesianya? Negara Yordania, ya. Syam. Syam itu dulu banyak orang Yahudi. Kemudian ketika masa fatrah Nabi Isa diangkat ke langit, enggak ada nabi. Dan umat butuh nabi. Yahudi kemudian membaca Tauratnya, nanti bakal ada di akhir zaman nabi terakhir. Namanya Muhammad. Dan nabi tersebut terlahir di daerah atau hidup di daerah yang banyak kebun kurma. Mereka pun melacak di mana tuh banyak kebun kurma. Di Palestina enggak ada. Di Syam susah. Ekonomi perdagangan Syam ketika itu bukan di masalah kurma. Memang bergerak, pergerakan ekonomi Syam itu bergerak memang. Tapi bukan di sektor kurma. Akhirnya ketika melihat, ternyata di Madinah atau Khaybar. Mereka pun datang berekspansi, eksodus ke sana. Makanya Yahudi penduduk Madinah banyak dulu. Bukan di Mekah nggak ada Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi baru bergerilya tentang Islam ketika di periode Madinah. Ya. Itu masa fatrah tuh. Belum ada nabi. Mereka kemudian menanti-nanti nabi terakhir. Mereka menanti-nanti dikira nabi terakhir ini dari rahim suku mereka, bangsa mereka. Ternyata dari bangsa Arab. Ya. Dan yang diproklamirkan oleh Nabi Muhammad SAW, la ilaha illallah. Sementara orang Yahudi mereka mendamba-damba nabi terakhir bukan demi la ilaha illallah, demi menguasai, conquering the world. Ya kayak sekarang, menguasai dunia. Mereka ingin ada nabi terakhir bersama mereka supaya dunia ini bisa mereka kuasai dari dunia ini. Makanya akhirnya nggak berhasil pencapaian mereka karena ternyata nabinya bukan dari kalangan mereka. Nabinya dari kalangan orang Arab. Makanya sampai sekarang mereka benci banget sama orang Arab. Gitu sebabnya. Makanya sampai sekarang mereka nggak mau la ilaha illallah, nggak mau mereka. Mending jadi ateis daripada jadi Islam. Gitu bagi mereka. Kecuali yang Allah beri hidayah. Ya. Jam 5 menit lagi, oke. Begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan miliaran manusia tentang eksistensi Tuhan, yaitu pencipta semesta alam, serta ibadah dan ketundukan mereka kepadanya. Bahkan dari orang Yahudi, Nasrani mereka pun mengakui itu. Bahkan orang ateis, bahkan Fir'aun yang mengklaim dirinya Tuhan itu dalam hatinya, kalau bahasa lagunya, di lubuk hati terdalam itu ada keyakinan ada Tuhan. Ya, walaupun nantangin Nabi Musa, terus suruh menteri-menterinya tolong buatin dong, ngejek Nabi Musa, buatin tangga
untuk ke atas biar aku nanti bisa ke langit terus ngelihat mana sih Tuhannya si Musa. Itu sampai ngecenginnya sampai gitu Firaun. Tapi dalam hatinya Allah tahu itu sebenarnya ada pengakuan, dia tahu, cuman karena sombong. Karena sombong nggak mau mengakui, ya. Banyak miliaran manusia mengakui itu. Sampai suatu ketika ada cerita ada orang ateis, sampingnya orang Muslim naik pesawat. Ya, orang Muslim ya kayak kita tahu kadang juga di film ya digambarkan jenggotan, ya. Kelihatan Muslimnya. Ditanya agama sampean apa mas? Ini di Barat ya, bukan di Indonesia. Muslim mana? Wah, ternyata dia ateis. Kemudian menjelek-jelekan Tuhan. Mana gitu kan? Dijelek-jelekan. Mana Allah? Nggak kelihatan, nggak ketahuan. Gitu. Kayak pernah di media sosial kadang kita lihat foto ada seorang astronot mungkin di angkasa sana, kemudian nulis secarik surat kertas tulisan I see no God here. Aku nggak melihat ada Tuhan di sini. Mana Tuhan? Nah, nantang kan? Nantang. Di pesawat tersebut orang ateis itu menjelek-jelekan Islam dari segi ketuhanan. Mana coba? Nggak ada Allah. Kamu sembah siapa? Nggak ada gini-gini. Kemudian mungkin tak lama kemudian kapal goncang. Ya, kapal goncang biasanya kalau kita biasa goncang karena nabrak awan. Tapi ini bukan goncang biasa, goncang dan posibilitas dan darurat. Betul-betul darurat, ada kemungkinan kecelakaan. Semua orang pada panik. Ya. Kemudian Muslim ini dia duduk tenang sambil terus zikir. Apa yang dilakukan oleh ateis tadi? Ketika goncang dahsyat teriak-teriak ateis tadi. Apa teriak-teriaknya? Oh my God, oh my God, oh my God. Apa artinya? Oh my God lengkap, nggak pakai singkatan OMG gitu, enggak. OMG kayak anak-anak sekarang. Oh my God. Atau sebagian orang barat sekarang, oh my gosh, gitu kan? Ya oh my God. Ya, orang Muslim ngeliatin doang sambil zikir. Ya, orang ateisnya pas lagi teriak-teriak kayak gitu, karena panik teriak sesuai dengan batin dia. Oh my God, help me gitu kan. Ngelihat ke orang Muslim itu. Ngelihat orang Muslim itu tenang aja. Kenapa kamu tenang aja? Ini bentar lagi celaka gitu kan. Orang Muslim diam aja. Tawakal udah. Ternyata alhamdulillah nggak jadi celaka. Pesawat kembali stabil. Alhamdulillah. Kemudian orang ateis itu pun terduduk kembali. Dia langsung muhasabah habis itu. Introspeksi. Langsung bilang ke orang Muslim, afwan ya, tadi saya ngejek-ngejek Tuhan kamu. Ternyata saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Iya. Begitu. Fitrahnya seperti itu. Tunggulah sampai orang-orang yang tidak mengakui Allah itu, tunggu ketika mereka dalam kondisi terjepit, baru mereka keluar aslinya. Dan begitulah dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Ini udah selesai belum kira-kira Pak? Diselesain aja. Baik. Berarti kita cukup dulu sampai sini jemaah sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairul jaza. Barakallahu fi ulumikum. Cukup sampai sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.